Berani mencintai juga harus berani menyakiti. Berani menerima cinta harus berani menerima untuk disakiti. Masalahmu akan mendewasakanmu juga kan. Kalau kamu menganggap masalah-masalahmu itu sebuah pembelajaran, ke depan itu kamu akan eager untuk ya keep growing. I think sebagai manusia kamu harus know balance antara if you are too peaceful with yourself then you are not striving. Kalau kamu terlalu anxious about your life, kamu nggak bisa tidur at night. Ujung-ujungnya lo harus define happiness lo itu ada di mana. Kalau lo tahu happiness lo ada di mana, lo pasti tahu inner peace lo di mana. Inner peace itu harus sejalan dengan happiness. Kalau misalkan lo happy, rata-rata inner peace lo dapet tuh. Hidupmu tuh penuh dengan peace nggak? Kedamaian nggak? Atau penuh dengan pipis. Vibers, speak your mind. Oke, hari ini benar-benar surprise. Kalian masih nggak tahu kan aku mau ngomongin apa hari ini? Jangan-jangan kamu juga nggak tahu? Benar sekali, aku juga nggak tahu. Nggak, tapi waktu perjalanan ke sini aku mikir kayak, why don't we talk about inner peace? Why not we talk about peace? Kayak ketenangan dalam hidup. Wah, gue bisa melihat filosofi Kung Fu Panda di sini. Nah, kamu Inner peace. Inner peace. Apa? So, eating with peace. Nah, chicken wing 3 piece. Menurutmu hidupmu tuh penuh dengan peace nggak? Kedamaian nggak? Atau penuh dengan pipis? Setala. Tipis-tipis aja. To some extent. Ya, I think sebagai manusia kamu harus know balance antara if you are too peaceful with yourself then you are not striving. Oke. Kalau kamu terlalu anxious about your life, kamu nggak bisa tidur at night. Iya kan? Tapi kamu selalu bilang whatever make you sleep at night. Exactly, that's why I sleep at night. Oke, jadi gimana? Iya, jadi aku ngerasa aku ngerasa masih balance sih. Kamu masih punya drive, kamu masih harus ada I can grow more. Aku juga in other side I'm being grateful. I can sleep, aku bisa tidur, and aku nggak harus worry aku besok bisa makan atau enggak. Iya sih, itu aku kayaknya seumur hidup kayaknya belum pernah we can see that totally. Setala. Maksudnya, enggak, kamu jangan bilang gitu. Maksudnya gini, aku mau bilang, aku seumur hidup nggak pernah menghadapi malam yang kayak aku kayak sini. Malam chaos ini. Iya, tapi nggak pernah sampai separah itu. Nggak pernah kayak aku nggak bisa tidur soalnya kayak karena aku stres tuh nggak pernah. Are you sure? I think so ya. Pernah pun paling cuma sekali 2 kali toh. Ya pernah waktu kan? misalnya kayak awal putus doang. Tapi kayak misalnya kayak kerjaan atau masalah rumah tangga gitu. Kan kayak, belum ada. Ya keluarga atau masalah itu atau masalah yang lain itu belum ada. Tapi kan kalau misalnya putus doang itu kan ya memang sesuatu yang kayak everybody experience lah. Gitu. Kalau kamu gimana, Frank? Menurut gua inner peace itu harus sejalan dengan happiness. Anjir. Kalau misalkan lo happy, rata-rata inner peace lo dapet tuh. Kalau lo happy. Betul gak sih? Gak juga. Kalau menurut gua iya. Gimana? Bisa tanggapannya? Lu yang host kamu tuh. Oke. Ya maybe in a way ya, karena kalau kamu damai kan kamu tidak mempermasalahkan hal-hal kecil dan membuat kamu sedih. So you should be like happy juga. Happy. Ujung-ujungnya lo harus define happiness lo itu ada di mana. Kalau lo tahu happiness lo ada di mana, lo pasti tahu inner peace lo di mana. Aku ngerasa tapi kayak happiness tuh itu kayak sama kayak sad. Itu emotional instability. Pas kamu happy, berarti kamu itu nggak your normal. Pas kamu sad, you're not normal juga. Berarti inner peace ini apa nih?
Ya kamu kayak you're just Udah flat aja Bro, gitu. you making people sounds like they have to be a psychopath. Okay, I want 10 million. tapi ada yang bilang kayak Yes, lo dapat mobil. Oke. kayak bahkan pemain tenis Federer ya atau siapa ya dia pernah ngomong di Federer Sucipto. Oke, terus. apa kayak dia punya commencementnya graduation dia bilang oh pas kamu pemain tenis walaupun kamu ngelakuin shot yang sampai masuk kayak shot of the year atau whatever it's still only one shot. Jadi kamu boleh happy about your achievement tapi don't be too happy about it karena sebenarnya pencapaianmu itu dari setiap shot yang kamu lakuin itu matters gitu. Nggak peduli kayak it's a big shot or small shot. Jadi ya you can be happy tapi kalau kamu terlalu happy terus akhirnya kamu nggak berjuang. Kamu terlalu puas sama pencapaianmu. Kamu terlalu depresi, kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain. When is your happiest moment? Kayak kalau kamu bisa recall ya, kapan kamu itu sangat bahagia? Bahagia ya ini ya. Ingat nggak kapan terakhir kali kamu bahagia? Ya aku happy terus kok. Terakhir kali kapan? Sekarang. Iyalah when I meet you guys. Itu kan bukan gitu lah mas. Oh berarti nggak pernah kan? Berarti kamu nggak pernah sih kayak sangat bahagia gitu. Aku ngerasa kayak gini. Kayak kamu bilang sih, oh pas kamu pernah punya sepatu, kamu happy. Oke. When is your grateful moment? Pernah nggak? Ya you grateful every day. Cuma kayak pernah nggak? Di hati ini merasa kayak misal Frankie. Oke, you know what? I think kamu nggak punya hati. Let's go to Frankie first, okay? Okay, Frank, can you explain kayak kamu terakhir merasa bahagia atau happy itu ingat nggak kapan? Kalau happy banget, itu sebenarnya different kind of happy. Contoh nih, kalau misalkan gue sebelum nikah, kan gue pergi ke Bangkok sama lu pada kan. Ya. Gue happy banget, sumpah. Nah, waktu gue posisi yang lamar si Marisa, Iya. gue juga happy. Oke. Tapi this kind like two different happiness. Iya. How about now? Kalau sekarang ya juga happy. Happy ya? Lo ya happy dong. Iya. Iya, tapi kan ya memang happy, tapi itu kan Berarti kan Di sama levelnya- jawaban gue bedanya apa? Levelnya beda. Apakah Frankie juga tak punya hati? Momennya beda. yang disebut happy itu happy with the highlight. Kalau kamu itu happy with what? No light or what? Maksudnya Flat line. Kayak highlightnya gitu loh. Oke, like Ya kayak the moment. Aku selalu bilang sih kayak aku punya teman kayak kalian, terus kayak aku bisa nemu kayak sama kalian yang aku actually merasa kayak oh ya udah I don't mind kayak kita bertiga aja. Kayak aku nggak kalian maksudnya dulu aku orangnya selalu punya a lot of activities with a lot of different friends. Sekarang kalian nggak ada, gue ngelantung di rumah. Bangong cuy ini orang. ya maksudnya kayak ya itu maksud kayak your kayak grateful moments loh. Kayak semisal waktu di Bangkok kamu nemu nasi rebung murah dan enak itu kayak oh my Happy. god, this is Berarti kayak happy highlight itu moment. adalah nasi rebung Bangkok. yang kayak hal-hal lu nggak apa-apa karena happinessnya orang itu beda-beda. Mungkin dia happy ketika dia nggak makan. Wah. Karena dia akhirnya bisa merasakan lapar. Karena kalau sama Victor makan terus. Nah, Ini kita disclaimer ya buat yang nonton ya. Waktu itu pernah ke China ceritanya. Habis itu ceritanya itu aku sama Frank itu nyampe duluan ke Guangzhou basically. Terus Victor nyusul 3-4 hari ya. 4 hari setelah kita nyampe. Jadi dia tuh basically ini orang kaya ini dari Dubai ya. enggak itu dari Swiss. Oh dari Swiss. Nah ya aku aja sampai lost Oke. track dia kemana aja. Dari Swiss terus dia pulang cuma semalam di Jakarta terus ke Surabaya langsung terbang lagi ke Guangzhou. Guangzhou. Nah dia waktu itu kita sudah 4 hari sama Frankie. Basically Frankie ya Kita cari peluang gitu kan. Terus kayak ya motor-motor dia ya udah ngikutin lah. begini. Kita maksudnya our habit itu ya kita suka jalan, kita looking around and everything. Makanya juga ya maksudnya kita punya capacity ya kita maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Tangkinya kecil. Ya akhirnya tapi karena balik jalan dengan porsi yang sama akhirnya pas Victor nyampe di Guangzhou dia ngeliat aku. Gila, Cat. Kurus banget kamu baru 4 hari. Iya. Oke, mulai besok aku bakal makan apa yang kau makan.
Malamnya aku makan apa? Dumpling. Iya. Makan dumpling. Udah makan dumpling toh. Victor ngeliat, "Lu Chat, pas ini doang. Makan ini doang." wes gak pakai aku ikut kau makan. Dia pesan sendiri. Sejak saat itu saya lupa rasanya, gak kenyang. Aku ngeliat Jalwa kayak, iki kamu makan ini bukannya kayak appetizer ta, side dish ta iki. Terus habis itu dia makan. Kamu tahu, kamu pesannya banyak, kamu pesannya banyak banget. Pada saat orang Cina ngeliatin kamu, terus mereka kayak, karena orang Cina itu punya habit, kalau buat kalian nggak tahu, orang Cina itu suka habit kalau mereka makan bareng, mereka tuh bakal pesan banyak supaya karena kalau misalnya makannya habis semua, itu nunjukin kok mereka itu nggak bisa provide. Jadi mereka itu bakal pesan makan banyak supaya banyak yang sisa di meja, nunjukin kok kita ini abundance gitu loh. Kita kayak kita itu well treat you gitu loh. Tapi kita pesan banyak dan habis bro, masalahnya. Banyaknya pun saya bikin orang Cina yang harusnya itu a gesture of like treating you well, itu buat kita makanan normal gitu. Dan itu sudah bikin orang Cina kayak wah gitu. itu aku tahu, oh shit, kita pesannya banyak banget. Hal-hal kayak gitu loh menurutku, yang hal-hal yang di memori itu kayak nggak ada duanya gitu. Kayak it's so nice tuh untuk memiliki kayak enak gitu. Kayak aku terakhir juga ngerasa itu ketika kayak pas ke Sydney terakhir sama keluargaku, and I just felt so grateful gitu. Kayak cuma jalan aja gitu ngeliat mereka, aku ngeliat diriku sendiri kayak feel blessed kayak Hashtag iya. blessed. Feeling good. Terus menurutmu ya tentang orang yang mungkin belum menemukan kedamaiannya mereka sendiri itu gimana? Apakah seorang Richard has always been this grateful, atau kamu pernah ada di posisi hidup di mana kamu merasa kayak so much? Kita nggak bisa jujur ya, nggak fair ya kita ngomong gimana kalau orang itu nggak bisa merasa grateful with their life. Soalnya kondisi orang juga beda-beda. Kadang memang ada beberapa kondisi yang memang lebih susah buat being grateful honestly. Ya kan, paling enggak kita sekarang easier to be grateful karena kita pulang ke rumah kita sudah ada makanan yang tersedia, sudah ada atap, sudah ada makanan, kita sudah tidak worry besok harus makan apa. Mungkin ada orang yang bahkan besok punya uang aja harus diambil utang gitu. Aku punya klien, satu klien kita itu udah lama, terus jadi dia ini makanan, dia ini Grab, banyak kerja sama GrabFood ya, sama kita rame. Terus dia tuh ngambil utang dari online sama Grab. Jadi kalau penjual mau rame, kamu tuh boleh pinjam uang gitu sama Grab. Oh gitu. Wow. Oke. Nah, terus dia pinjam hampir 100 juta, 75 juta atau berapa. One point dia nggak bisa. Terus katanya dia ketipu, harus gimana? Jadi dia nggak ada uang. Jadi akhirnya setiap kali buka GrabFood ada laku langsung diambil sama Grab karena utangnya sudah tempo. Terus. Jadi dia anaknya masih sekolah, masih harus kuliah dan lain-lain. Dia bingung gitu mesti ngapain. Ya terlepas dia punya gaya hidup dan lain-lain ya, tapi dia tidak damai kan. Maksudnya kamu menemukan sisi grateful dari situ pasti juga lebih susah kan. Ya mungkin grateful kamu nggak harus tidur di jalan, tapi kan it's getting harder ya. Mungkin kalau orang yang lebih susah lagi, mungkin ketarik ke pinjol, mungkin yang itu mungkin lebih stres lagi mungkin. Yang kita ya aku nggak mau ngomong ya orang punya. Aku suka omongannya Victor sih. Semua masa ada masalahnya. Semua masalah ada masanya. Ya itu sih. Ya kalau nggak salah kalau dari kitab kalau kamu tahu apa yang orangnya baik terus dibikin miskin apa? Ayub. Nabi Ayub ya, kalau orang Muslim tahu ya ada Nabi Ayub ya. Oh, kalau di Islam bukan Bayu namanya. Oke, guyon oke. Ayub oke sorry.
Ya, Oke. jadi itu ya sama kan dia yang sudah hidupnya lurus dan lain-lain terus akhirnya dimiskinkan. Aku rasa ya kalau Tuhan ngasih masalah terbukti walaupun terlepas si Ayub ini pernah komplain dan lain-lain tapi terbukti dia bisa menyelesaikan dengan baik. Berarti Tuhan tuh nggak pernah ngasih masalah di luar Kapasitas kita. Iya. Ya itu sih. Tapi juga terus tetap harus striving. Kalau kamu sudah percaya Tuhan bakal ngasih bantuan tapi kamu nggak ngapa-ngapain juga Bocai. susah kan. Aku ingin tanya pendapatmu tentang ini. Mungkin aku bisa di-cancel sama masyarakat untuk ini. Tetapi aku pengen tahu aja. Jangan waktu itu. Oke. Nah, ini karena dari coachnya Frankie juga dan mau kepikiran. Jadi seperti ini. Seorang CEO dan si mandor itu pasti punya masalahnya sendiri. Punya tingkat masalahnya sendiri-sendiri ya kan. Sebagai kamu pemilik usaha atau kamu sebagai mandor, kamu kalian pasti punya kesusahan kalian sendiri. Tapi itu kan juga tidak menutup kemungkinan untuk kamu memiliki kebahagiaanmu sendiri. Betul. Your own peace ya kan. Karena di kitab suci pun juga menuliskan di mana hatimu berada, di sana hartamu berada. Iya. Ya kan, jadi semisal seorang CEO sangat menghargai rumahnya, seorang mandor sangat menghargai keluarganya. Ya meskipun kamu punya banyak duit pun kalau keluarga nggak utuh kamu juga nggak happy. Vice versa. Kayak kamu punya misalnya kayak rumahmu, kamu punya keluarga tapi gak ada rumah mungkin kamu kayak juga not happy. Jadi kayak setiap orang happinessnya beda-beda. Dan maksudnya di luaran sana kan ada juga misalnya kayak orang yang mengabdikan hidupnya untuk semisal religious purposes. Itu kan juga kamu nggak bisa bilang kayak oh they're not happy atau gimana. Iya, tapi maksudku ya benar, tapi makanya kan kalau misalnya kamu paling nggak ke manusia walaupun gimana pun pasti punya kebutuhan primer. Makanya ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau kamu bahkan besok aja kamu nggak tahu Masih mau makan mikirin apa. kebutuhan premier lu nih. Mau Bahkan makan kamu di ada mana atau utang, mana. kamu hidup Wah, aja, iya. kamu mau makan aja nggak bisa karena kamu harus bayar utang. Bullshit ngomong inner peace tuh. Itu kamu gimana? Oh yang penting ada keluarga walaupun keluargaku semua gak ada yang bisa makan gitu. Burung-burung di udara. Besok pasti masih bisa. Angin loh banyak. Iya, tapi ya itu benar juga. Cuma kan maksudnya di zaman sekarang itu banyak banget orang mengejar dunia sampai Betul. ada Ya, makanya ada di juga momen kan. yang udah nggak objektif lagi kayak. Betul. Kebahagiaannya cuma tergantung kalau mungkin dia beli jam baru. Betul. Ya, itu Kalau- kan ada juga makanya tergantung gaya hidup kan. Pada saat kamu gaya hidupnya naik, pada saat kamu zaman dulu, jangankan punya AC, kamu di goa tinggal, ya kan, hujan ya masih kecipratan, masak pakai harus pakai kayu bakar diusek-usek. Wah, anjir, ini seberapa jauh nih zaman. Ya kan kehujan nggak makan mungkin, Iya. soalnya nggak keluar apinya, ya kan. Minimal dia minum. Iya. Kok makan masih harus berburu, ya kan. Itu dia sudah happy. Sekarang kamu di posisi dia, bisa nggak? Bisa lah. Bisa mati. Iya. Ya kan. Tapi begitu kamu memang menikmati apa yang sekarang, kamu balik kan nggak bisa. Ya tergantung maksudnya pada saat sekarang kamu di kos-kosan atau di rumah yang cukup, yang kamu di situ dan kamu itu ya kamu happy. Kamu ngerasain oh sudah punya AC, punya mobil dan lain-lain terus semuanya di taken away dari kamu. Lebih susah kan being grateful-nya. Kamu pernah ketipu nggak? Pernah. Oke, kamu pernah ketipu nggak? Ya pastilah. Untuk kamu move on dari itu berapa lama? Pertama kali atau yang berapa kali? Yang pertama kali. Oh lama. Lama. Tapi tambah lama tambah biasa. Kalau kamu Frank? Gue rasa cepet sih. Kayak Yang pertama cepet. ketipu kan. Iya. Gue buka aja deh artinya. Kapan hari lu masih inget gak? Gue pernah ditawarin tentang alat yang alis-alis itu. Oh shit. Nah, gue pikir gue bisa import Tapi tuh. itu cuma 6 juta.
Ya gak usah disebut nominalnya, Oh, tapi iya, tetap iya, aja iya. ketipu Iya, anjir. iya. Ya ketipu gue ratusan cowok. Tetap aja ketipu anjir. Ya kok 6 juta lu mah. Si, aku belum tahu ini. Itu kan kamu impor lebih aku tuh. Hah? Itu kan kamu impor sama. Iya itu, that's why. Aku Gua nipu. coba kecil-kecil. Oh, oke. Tapi kan gue bilang kayak, gue pikir marketnya bisa masuk ke sini. Ternyata it's bluffing gitu. Menurut gue it's bluffing. Karena orangnya mau berkomitmen untuk tidak berkomitmen rasanya. Kayak, gue suruh ini nggak mau, ya udah. Tapi barangnya ada di gue. Tapi gue kan nggak tahu marketnya bisa makan atau nggak. Apparently nggak bisa makan. Terus barangnya gue titipin, gue nggak tahu sekarang barangnya di mana. Hilang sudah, ya sudah, tutup mata sudah. Oke. Gak usah Untungnya itu tanya, coba-coba. Gak usah tanya waktunya kapan sama siapa, gak usah tanya semua. Untungnya gue cobanya ya iseng-iseng berhadiah lah. Kalau jalan gue memperbesar, kalau gak jalan anjir tuh udah hapus dah. Itu aja. Itu sih Itu pertama itu kali is like Jadi gue coba pertama kali lu struggle. ketipu tuh itu? Iya. Jadi selama itu lu sebelumnya gak pernah ketipu? Ketipu sama wanita pernah. Enggak, itu gak dihitung lah. Itu kan juga tetap pelajar. Ya oke. Ngomong tentang dia coy. Iya. Yang ketipu dia bukan gua woi. Gue gak ngomongin kamu. Lu dia ngomong, oh ya gua ketemu tentang cewek pernah, itu dia. Gak usah ngomongin gua, kok jadi lu ngomong gak? Iya pernah tuh gua anjir. Enggak lagi. Ini kita Ketipu ngomong secara tentang ekonomi ya? Frankie. Iya, lu cerita. Jadi itu pertama kali kamu. Ketipu secara ekonomi ya. Oh. Anjir yang ngomong ketemu wanita tuh Frankie bukan gua anjir. Woi, Bukan. gila. Soalnya kamu tadi bilang ratusan, terus kamu kayak jangan ngomong itu, tak kira tentang wanita. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Wow, banyak sekali. Bukan maksudnya dibanding kita nanti orang salah mendengar, mending kita next topik ya. Nanti salah persepsi ya malah ya. Oke. Ya maksudnya kalau sekarang ya, maksudnya dalam aku menjalani hidup sih aku lebih merasa if I do mistakes, I don't drag it too hard on myself juga, karena aku merasa di setiap masalah itu pasti ada pembelajarannya. Jadi kalau semisal kehilangan materi pun, semisal aku kehilangan 10 juta karena percaya sama orang, ya itu anggap uang sekolah gitu, ngapain nih? Itu Iya. uang sekolah sih. Ya, uang sekolah kayak gitu. Yaudah, ini semakin mahal ya berarti harus semakin ingat. Gitu. Lebih sakit mana? Ketipu sama korban PHP atau ketipu sama masalah duit? Korban PHP. Lu pernah di PHP-in cewek gak? Pernah gak? Lu ngomong sama dia kan? Gua Bentar, lagi dua orang. Gua lagi ngadep lu nih. Gua takut kalau ngadep ke sana nanti Emang gue pernah kena korban PHP? ya nggak tahu, makane udah nanti kalau aku Kalau lihat lihat kamu gua, Gue berasa kayak goblok-goblok gimana gitu ya rasanya ya. diteror segala arah. Si oke. Let's not talk about. Tapi kamu mau ngomongin apa sih tentang PHP itu? gue cuma mau ngomong ketipu itu kan nggak it's all about material. Kadang-kadang lu bisa ketipu feeling lu juga. Iya, karena kita sama orang pun kadang invest waktu juga, invest perasaan juga. Betul. Nah, lebih menurut gua kalau lu misalkan mengalami ini lebih sakit mana nih? Kalau gua timbang-timbang nih, dengan kayak gini kan lu tahu nih, lebih move on-nya lebih cepat mana nih? Lu lebih baik ketipu material atau ketipu feeling? Mungkin karena itu ya bedanya aku sama kamu atau Victor ya. Kalian berdua cepat progresnya. Aku tuh takut. Karena aku takut invested ke itu ya. Maksudnya aku beneran kayak mikir panjang dan kayak aku mikir kayak what if-nya tuh banyak gitu ya. What if? Ini namanya kurang iman. Iya, mana kalau misalnya ada sama cewek itu aku juga pelan ya. Maksudnya aku beneran nggak, bukannya apa aku picky atau aku misalnya apa mau PHP ya. Aku pernah deket sama cewek. Aku mikir lama, pas aku mau dia sudah nggak mau. Pernah. Nah, iya. Bentar, tolong di-clarify mikir lama lu berapa lama? 6 bulanan lah. Cuman buat mikir doang untuk deketin atau enggak? itu kalau kamu ngelihat di Google USDIDR ku ngene, Pak. USDIDR wis ngene. Richard saya Iya, tapi karena itu kan aku lebih jarang kayak
ya bukan bilang nggak pernah, tapi kayak maksudnya lebih nggak. Tapi justru itu kan kamu malah buang waktu nggak sih kalau kayak gitu itu? Iya, sekarang aku makanya I learn that. Kayak you invest 6 months itu udah kayak separuh dari bunga Nafas. deposito. Ya aku juga separuh takut menyakitin orang juga kali ya. Oh, jangan takut untuk menyakiti orang. Untuk hal itu ya, karena pasti ada dua sisi. Pasti akan ada misalnya kayak kamu menyakiti dia. Lebih baik aku menyakiti kamu sekarang daripada aku menyakiti kamu 6 bulan lagi karena aku yang belum yakin. Nanti kamu kehilangan waktu, aku kehilangan waktu. Ujung-ujungnya podo kehilangan 6 bulan. Tapi kalau udah nggak serak, langsung. Karena apa? Berani mencintai juga harus berani menyakiti. Berani menerima cinta harus berani menerima untuk disakiti. Kamu nggak bisa merasakan happy talk gitu, nggak mungkin bisa. Pasti ada. Kalau kamu mau menerima happy, kamu juga harus menerima untuk disakiti. Oh, ini namanya love and hate situation. Victor sang punjangga. Jaga opo meneng. Tapi ya itu toh. Maksudnya kan kayak kalau kayak orang bilang kayak high risk high reward kan kayak gitu. Kayak kalau kamu selalu takut untuk mati, kamu gak akan pernah merasakan hidup. Hardwell. Yeah. If you never say goodbye. If you never say goodbye. Iya, betul. Jadi menurutku ujung-ujungnya kayak ya wis, gas. Kalau memang ini keputusanku ya wis. Salah bener nanti itu akan jadi pelajaranku. Yeah. Kayak gitu, kayak ya wis. Cuma sometimes ya is okay lah untuk berandai-andai, tapi ya jangan sering-sering. Inner peace. Inner peace. Karena gini, menurutku salah satu untuk menjaga inner peace itu gini, kamu harus grateful dulu dengan keadaanmu sekarang. Karena masalahmu akan mendewasakanmu juga kan. Kalau kamu menganggap masalah-masalahmu itu sebuah pembelajaran, ke depan itu kamu akan eager untuk ya keep growing. Yeah. Gitu kan. Intinya kayak gitulah. Kalau kamu kayak terlalu terikat sama masalahmu, masa lalumu, kamu nggak akan bisa grow juga. Itu salah satu pertanyaanku ketika dulu waktu PDKT gitu, mesti aku tanya kayak kalau kamu bisa turn back time untuk merubah sebuah kesalahan, bakal buat lakuin atau enggak? Kalau dia jawab iya? Not for me. Berarti karena itu antara fucked up, I mean she did something so wrong sampai yang mungkin she's ashamed, atau ya dia belum move on. Kayak gitu sih. Itu salah satu trikku. Oke, guys. Oh, tapi percuma. Bentar. Kalau dengan Ya shifting ke cinta tadi. that same concept, what if I am asking you, kalau misalkan lu tahu ke depannya Bitcoin bakal naik terus nih, lu bakal beli sekarang nggak? Enggak. Why? Tapi lu bakal tahu. Misalkan lu sekarang tahu nih. Karena dari dulu aku enggak, meskipun ditawari yang kayak macam apapun, aku dari dulu nggak pernah beli, nggak pernah tertarik. Aku lebih fokus dengan apa yang aku kerjakan. Karena aku punya keyakinan apa yang aku kerjakan itu lebih menghasilkan. Oh enggak, berarti kan bentar. My point is not like that. Oke. Kalau misalkan lu puter balik waktu nih, lu tahu nih dengan investasi ini lu bisa jadi kaya. Tapi Bakal itu lu invest atau Oke, enggak? aku paham maksudmu. Karena oke. aku pernah berandai-andai. Kayak gitu juga ya, mirip ya? Aku tahu Bitcoin udah dari 2014. Waktu itu aku di Australia, aku sibuk main game. Tapi aku udah tahu Bitcoin karena waktu itu skin main CS dulu aku tuh invest banget di CS. 2014 itu skinku itu mungkin ada kayak 100-200 juta. Gue Dan aku tuh waktu mikir, kalau aku masuk no Bitcoin 200 juta waktu itu sekarang aku punya berapa ya? Iya. Kayak gitu. Tapi kalau action itu bakal lu lakuin nggak? enggak. Karena kalau semisal aku punya itu pun tapi nggak punya kalian, nggak punya keluargaku sekarang, nggak punya pekerjaanku sekarang, aku pasti nggak mau. Soalnya buat apa aku punya uang sebanyak itu kalau aku tidak se-happy aku sekarang? Kan itu butterfly effect kan. Oh, aku sih kalau aku ngeliatnya, aku juga sebenarnya waktu dari sebelum ketemu kalian pun aku selalu jawab, ini aku about regret ya. Aku ini kalau ini lebih regret ya. Aku selalu bilang dari sama siapapun aku bilang kayak aku nggak pernah regret about what I've done karena apa yang aku lakukan waktu itu adalah the best
course of action yang aku sudah lakuin di waktu itu. Even aku bakal ngulang waktu, with the wisdom I had, aku bakal lakukan hal yang sama. Tapi thanks, karena aku mengalami itu, aku punya wisdom yang berbeda. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh kerja maksimum, karena kalau kamu repeat terus kan lama-lama, berarti kan kurang cerdas kan. Oke. Kamu berarti wisdommu sama aja. Kamu salah, wisdommu sama. Salah, wisdommu sama. Kan kamu ngelakuin hal yang sama. Nah, kamu sudah itu kan wisdommu berubah. Harapannya pada saat kamu mengalami hal yang sama, kamu nggak jatuh lagi. Berarti kalau misalkan gue bertanya nih, gue eliminate that possibility. Misalkan if you had your wisdom right now, karakter right now, tiba-tiba lu ditarik balik 5 tahun, what will you do? Misalkan di face that same question atau di face that same problem gitu. Will you kayak change your action atau tetap aja nih gue ngelakuin ini? Oke, of course. Kalau aku kembali ke masa lalu dengan wisdom yang aku segala punya macam karakter lu sekarang dan ingatan yang aku punya, of course aku akan invest. Of course. Tapi apakah kalau aku tidak melakukan itu haunting me, kayak membuat aku kayak paham tuh, kayak gak bisa tidur atau kayak penyesalan? Jelas tidak. Karena kan kalau kamu sudah tahu itu adalah hal yang pintar dan cerdas untuk dilakukan, dan kamu kembali untuk bisa melakukan hal itu, and you don't do it, itu kan it's just dumb, man. Ya, you just Dumb. dumb ya. Kan ya basically kayak gitu. Ya, of course. Kalau aku balik ke 5 tahun lalu, aku pasti cari kalian. Wah, Chat, I'm your best friend from your future. Kamu tahu dari mana? Oh iya, anjir. Lah kan belum ngalamin 5 tahun. Oh, aku ceritain trauma masa lalumu. Frank nggak kenal kamu kan? Kamu di US gini kan? Kamu gini kan? Rumahmu di sana di sebelah sini. I told you. Freak, bye. If anyone do that, kamu bakal merasa itu freak kan? Lumayan sih kayak what the hell? Ini start dari mana nih? Kan di saat itu kan gue gak percaya tuh time travel kayak gitu-gituan kan. Enggak sih, aku kayak oke. Is it? Aku bakal oke. Lu tau dari mana? From the future. Iya, soalnya dia bilang aku gak banyak cerita ke orang, dia bilang. Iya. Terus gue bakal bilang kayak set di sini. Gue holding my hands finger up. Masa depan, bukan witch anjir. Kalau tangan gue di belakang, gue pegang angka berapa sekarang? Gue tes kayak gitu. Ya oke. But anyway, balik lagi aturan-aturan ya. Aturan-aturan yes. Ya, I think itulah menurutku konklusinya adalah mungkin ya untuk mendapatkan kedamaian itu, yaitu salah satunya itu kamu harus tahu di mana hatimu berada, di sana hartamu berada. Hati dulu nggak? Harta. Hati lah. Oh iya. Untuk sekian guys, kita akan nyanyi lagu puji-pujian. Oke. Anyway. Ya tapi paling penting itu sih. Kalau mungkin I have to conclude. Aku tuh waktu itu aku pernah dengar ada satu orang ngomong gini. Normal banget buat kamu itu anxious. Normal banget buat kamu itu stres. Tapi jangan sampai stres itu makan sisa perjalanan hidupmu or something like that. Oh wow, that's very nice ya. Yeah. Ada satu detail ada yang ngomong gini. Kalau kamu tak kasih 100M, mau nggak? Oh, rasanya gue tahu analogi ini. Iya. Oh mau dong. Tapi kalau misalkan besok meninggal, iya. Tapi kalau kamu besok meninggal, lu bakal terima nggak? Lu mau terima nggak? Enggak. Berarti hidupmu kan lebih mahal dari 100 miliar itu. Misalnya gitu kan. Jadi yes, jangan sampai ya maksudnya kamu boleh stres. Kalau yang di orang itu bilang stres tuh kayak burung yang ngeliatin kamu. Burung itu bisa ngeliatin kamu. Tapi jangan sampai burung itu bisa keluarin tai di bahumu. Berarti kan kamu sampai sudah ke bawah dan bau gitu kan. Kamu boleh stres, burung itu boleh, tapi jangan sampai hinggap di kepalamu. Dia bilang gitu. Ya kayak gitu sih. Kamu stres, makanya kamu harus fokus sama solusi. Kalau semua stres sama masalah, itu semua juga bisa. Betul. Kamu lakuin apa? Kalau kamu cuma stres tuh, kamu gak bakalan inner peace. Nah, itu solusi.
Pertanyaannya bukan why tapi how. Right, ask the right question. Pas kamu ngeliat masalah itu selalu ask the right question. And why itu jarang, dan pertanyaan yang selalu benar tuh lebih ke how. Why itu lebih ke selalu fokus ke belakang. How itu fokus ke depan. How, Itu Chat? masih. How? Aku jadi ingat kata-kata Mac. He who has the why can bear anyhow. He has. He who, ini katanya apa, Marcus Aurelius, filosofer zaman dulu. He who has the why can bear anyhow. Jadi dia yang kayak siapapun yang punya a good reason pasti akan bisa menyelesaikan semua masalahnya. The why is the reason, the how is the solution. Ya, tapi konteksnya di sini beda ya Mas. Ya oke. Kalau kamu ada masalah terus kamu kayak, kenapa ini jadi pada aku? Kenapa kok bisa kayak gini? Kenapa kok aku masalah ini ke aku? Kenapa Harusnya kok kan dibiarin gimana ya? hadapin masalah ini? Kenapa kok harus aku? Tapi kok masalah ini, oh aku ada masalah. Gimana caranya aku mau keluar dari sini? Gimana aku supaya bangkit? Itu kan asking the different question. Itu lebih ke situ. Kalau of course dalam kamu memecahkan masalah, kamu harus tahu why-nya. Tapi ini kan different konteks ya. Iya. Different konteks ya. So, I think that's about it. Aku kan nggak punya konklusi. I thought that I thought that was the conclusion. Oh, oke. Ya. Ya udah gitu aja guys. Guys, kalau kalian mau punya ide, kita mau suruh joget kayak, okay, I'm the new owner. If you like the dance, I will give It's you just on you, right? 100,000. It's just on Tahu you, nggak sih right? kamu yang lagi viral sekarang? Oh nggak tahu. Ini kalau kalian misalnya punya ide-ide, kalian mau kita ada konsep yang kalian mau bahas, atau kalian tertarik buat nonton sambil kalian makan, atau sambil kayak before kalian tidur, kalian punya ide-ide, bisa sih share komen. Kita mungkin kalau if it's interesting, kita bakal kasih kalian 500,000 kalau idenya interesting. Kalau idenya menarik, dan kita mungkin bakal lakuin. Well, if you like this channel, subscribe and see you in the next Episode.